Halo semua, di sini kita dari kelompok 6. Ingin jelasin nih, apa sih itu sistem bus? Sebelum ke materi, perkenalkan dulu dari kelompok 6 terdiri dari 3 manusia, yaitu ada Arista, ada Shiva, dan ada Ozi. Nah, lanjut ya ke materi kita. Pertama-tama, kita harus mengenal apa sih sistem bus itu. Sistem adalah suatu proses yang terikat dengan suatu unsur dan unsur-unsur yang lain. Dan bus adalah lintasan atau jalur. Sistem bus dalam dunia komputer dapat didefinisikan sebagai proses yang menghubungkan antar komponen utama dari sebuah komputer yang memiliki jalur atau lintasan masing-masing di mana tetap saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Sistem bus yang ada pada komputer terdiri dari control bus, address bus, dan data bus. Control bus yaitu jalur tempat mengirimkan instruksi atau perintah. Address bus jalur tempat pengkodean atau pengalamatan dari sebuah proses. Dan data bus adalah jalur pengiriman data. Bus yang biasa dipakai adalah single bus dan multiple bus. Single bus yaitu bus dengan hanya satu jalur saja. Dan multiple bus yaitu bus dengan jalur lebih dari satu. Nah, sekarang kita bisa menganalogikan jalur bus itu seperti jalan raya yang dilintasi oleh banyak mobil. Jalan raya adalah sebagai busnya, dan mobilnya dianalogikan sebagai control bus, address bus, dan data bus. Pada single bus, hanya menggunakan satu jalur saja, sehingga jalannya data yang terdiri dari mobil control bus, mobil address bus, dan mobil data bus menjadi sedikit. Atau biasa kita sebut dengan macet, sehingga membutuhkan jalur yang lebih panjang. Pada multiple bus, jalan raya atau busnya terdiri dari 3. Jadi, mobil control bus, mobil address bus, dan mobil data bus memiliki jalurnya masing-masing. Sehingga sistem bus atau jalannya data tidak akan tersendat atau macet. Sehingga tidak ada kendala pada sistem. Dan terasa lebih cepat dalam pemrosesan.
Jenis bus terdiri dari dua, yaitu ada dedicated dan multiplex. Dedicated, jalur data dan addressnya terpisah. Kalau multiplex, jalurnya bersamaan. Siklus instruksi memiliki dua siklus, yaitu ada fetch cycle dan execute cycle. Fetch cycle yaitu program counter berisikan alamat instruksi selanjutnya yang akan dijalankan ke memori akan mengambil instruksi di memori sesuai dengan alamat yang ditunjuk program counter instruksi. Nah, setelah itu akan masuk ke dalam instruksi register prosesor yang akan melakukan tindakan yang diperlukan. Execute cycle memiliki prosesor memori, transfer data antar CPU dengan main memory, prosesor I/O, transfer data antar CPU dengan I/O modul, data processing, operasi aritmatik dan logikal pada data tertentu, kontrol, mengubah urutan operasi, dan jam. Pada komponen komputer terdiri dari CPU, memori, dan I/O modul. Di dalam CPU ada PC, ada MAR, ada IR, ada MBR, ada IOAR, dan IOBR. PC adalah program counter, MAR adalah Memory Address Register, IR itu adalah instruksi register, IOAR adalah IO Address Register, IOBR adalah IO Buffer Register, dan MBR adalah Memory Buffer Register. Pada sistem bus memiliki sambungan CPU, yaitu berfungsi sebagai membaca instruksi data, menuliskan data, mengirimkan sinyal kendali ke unit-unit lain, dan yang terakhir menerima dan menanggapi interrupt. Wah, tidak terasa ya, kita sudah jelasin nih sistem bus itu kayak gimana. Ya udah, kita akhiri. Sampai jumpa di lain waktu. See you.